Ndak ada cerita. Kamu pikir rumah ini punya buyutmu? Seenaknya saja. Pokoknya kalau besok nggak ada, ya terpaksa kamu harus pergi dari sini. Jang, tadi waktu di pasar, gua langsung minder lihat cabe hasil panen orang. Sama Sep, gua juga. Gimana nggak minder ya kan Jang? Cabe kita kecil-kecil menggulung, ada juga yang layu. Iya Sep, tapi udahlah syukuri aja Sep. Iya Jang, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah habis Sep, gimana? Ada dapat untung kita kali ini? Apanya yang untung Jang? Balik modal aja enggak? Bukan cuman uang yang habis, tenaga, waktu juga terbuang sia-sia. Entahlah Jang, gua juga bingung harus gimana lagi. Kamu ingat gak Sep, waktu pertama kita tanam cabai, kita berdiri di tengah lahan sambil berkata, Sep, tahun depan kita akan sukses. Wah, iya Jang, gua bahkan sudah membayangkan beli motor baru. Sama Sep, gua juga gitu, membayangkan bisa beli rumah, terus nikah. Hah? Nikah? Emang udah ketemu jodoh lo? Wah, belum sih. Pacar aja nggak punya lu, udah mau nikah aja. Wah. Ujang, Asep, ayo cepat buka pintunya. Kalian ini udah benar-benar kelewatan. Siapa malam-malam begini? Ganggu kita lagi menghayal saja. Nggak tahu tuh. Sana lu lihat dulu Jang. Bu Ratna, ada apa ya Bu? Tumben malam-malam kesini. Weh, ada apa? Kamu ya Jang, saya udah beri waktu hampir 1 bulan. Tapi kontrakan masih belum juga dibayar. Gimana ini? Rencananya saya mau nunggu 1 bulan penuh mau dibayar Bu. Saya lagi ndak bercanda ya Jang. Asalkan kamu tahu, saya itu juga punya tanggungan. Pokoknya saya kasih waktu sampai besok lusa. Kalau masih belum dibayar, saya ndak segan-segan akan mengusir kamu dari sini sama si Asep. Jangan Bu. Kasih saya kelonggaran 1 minggu lagi ya Bu. Ndak ada cerita. Kamu pikir rumah ini punya buyutmu? Seenaknya saja. Pokoknya kalau besok nggak ada, ya terpaksa kamu harus pergi dari sini. Tapi Bu, kami juga sedang berusaha. Tapi memang lagi susah Bu. Yuk saya ndak mau tahu. Hidup itu ndak cukup usaha aja. Harus ada hasil. Baik Bu. Ya sudah, saya permisi dulu. Orang-orang zaman sekarang kerjanya malas, tapi hidup enak. Bikin emosi aja. Gimana Jang? Bu Ratna Sep, minta uang kontrakan. Kalau besok kita nggak bayar, kita terpaksa harus pergi dari sini. Aduh, kita gagal jadi petani Jang. Tidak Sep, kita cuma belum menemukan cara yang benar. Tapi kita sudah kehilangan semua harapan dan segalanya Jang. Selama kita masih punya satu sama lain, kita belum kehilangan segalanya. Ya sudah, ayo kita istirahat dulu. Tenangkan pikiran kita dulu Sep. Baiklah Jang, ayo kita istirahat.
Alah, kasihan ya. Gagal terus kalian. Kan sudah saya ingatkan. Kalian tetap masih saja mau nanam cabe. Jang. Sep. Aduh. Rasanya ingin menjelaskan semuanya pada Mang Tarjo, tapi Udah Sep, tidak perlu. Kita jawab aja nanti dengan hasilnya. Lah, diajak ngomong malah diam. Gimana sih kalian? Udah Mang, kita lagi sibuk mau bongkar lahan ini. Hahaha, semangatlah kalau gitu. Jangan sampai gagal lagi. Udah Mang, cuman doa dan usaha yang bisa kita lakukan. Soal hasil, kita serahkan saja kepada Allah. Ya. Hahaha. dasar orang-orang cuman bisa menertawakan tanpa membantu di saat kita susah. Sudahlah Sep, tidak perlu dimasukkan ke dalam hati. Kalau nanti tetap gagal, gimana Jang? Sep, kalau kita menyerah hari ini, kita tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya bisa kita capai. Alhamdulillah, akhirnya sudah siap kita bersihkan ya Jang. Beberapa hari lagi sudah bisa kita tanami lagi. Iya Sep, mudah-mudahan penanaman berikutnya tidak ada kendala, supaya kita dapat hasil yang maksimal. Iya Jang, amin. Oh iya, kamu kalau kita berhasil, nanti apa yang ingin kamu beli Jang? Saya sih mau beli tanah untuk buat rumah, sekalian untuk masa depan saya Sep. Oh iya, kamu mau beli apa nanti Sep? Sepertinya kita sama Jang. Ya sudah, kita istirahat dulu Jang. Untuk menghayalnya kita tunda aja nanti. Wah. Gua capek Jang. Gua juga Sep, tapi gua lebih capek kalau harus menyerah. Nenek baik-baik saja, Nek. Nenek haus, Cu. Nenek sangat haus. Kalau begitu, ayo Nek istirahat dulu. Di pondok kami ada air. Baik, Cu. Terima kasih. Maaf, Nenek merepotkan kalian. Tidak apa-apa, Nek. Nek. Jadi begitu, Cu. Nenek kehabisan bekal di perjalanan. Oh, jadi nenek mau ke desa seberang ke rumah cucu nenek. Iya, Cu. Kalau begitu, biar kami antar saja ya, Nek. Tidak usah, Cu. Nenek tidak mau merepotkan kalian. Nenek perhatikan. Kenapa wajah kalian seperti orang kehilangan arah? Iya Nek. Kami gagal panen Nek. Cabai kami busuk sebelum panen. Jadi terpaksa kami ambil yang hijau saja. Oh, jadi begitu. Apa kalian tahu kenapa kalian bisa gagal? Kenapa, Nek? Apa kami kurang dalam perawatannya? Tidak, cucuku. Karena kalian memaksa tanah mengikuti keinginan kalian. Maksudnya gimana, Nek? Cucuku, sebenarnya petani yang bijak itu bukan memaksa tanah untuk bisa ditanami. Ia mendengarkan tanah. Lihat, tanah ini lembab, cucuku. Jadi, tanamlah tanaman yang suka lembab. Tanaman lembab. Contohnya seperti apa ya Nek? Labu siam. Labu siam itu suka tanah yang lembab. Tapi, Nek, itu kan sayuran murah. Cucuku, murah bukan berarti tidak menghasilkan.
Yang terpenting bukan soal harga, tapi labu siam bisa tumbuh dengan bagus di mana saja. Tapi Nek, kami tidak punya modal lagi. Inilah kelebihannya menanam labu siam, cucuku. Kalian tidak perlu mengeluarkan modal yang besar dan tenaga yang ekstra. Kami tidak memiliki bibitnya, Nek. Kalau masalah itu, kalian tidak usah khawatir. Ini, ambillah bibit labu siam ini. Semoga bisa tumbuh dengan baik dan bisa membantu kalian. Seperti kalian membantu nenek saat ini. Terima Nek. kasih ya, Terima Nek. kasih ya, Nek. Sama-sama, cucuku. Baiklah, nenek pergi dulu. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga kalian mendapati keberhasilan di suatu hari nanti. Sama-sama Nek. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. أشهد أن لا إله إلا الله. Capek juga ya, Jang. Hahaha, lumayan lah, Sep. Apa dengan cabai segini cukup buat bayar kontrakan kira-kira, Jang? Entahlah, Sep. Gua juga bingung. Mesti nyari tambahan uang kemana lagi kita. Andai dulu nggak jual rumah peninggalan orang tua gua, pasti hidup gua nggak bakalan sesusah ini, Jang. Lu sih, ngapain juga pakai cara jual-jual rumah segala? Ya mau gimana lagi, Jang? Gua jual rumah itu buat lunasin utang bapak gua ke rentenir. Udahlah, Sep. Yang berlalu biarlah berlalu. Iya, Jang. Sekarang harapan satu-satunya cuman ladang yang kita tanami cabai itu. Iya, Sep. Benar sekali. Oh iya, saya teringat pesan nenek tadi, Sep. Gimana kalau kita ikuti saran dari nenek itu? Kalau gua pikir-pikir boleh juga, Jang. Dengan keadaan kita sekarang yang tidak punya modal. Ya sudah kalau gitu. Besok pagi habis dari pasar, kita ke ladang dan mulai menanam semuanya. Oke, baiklah, Jang. Gimana? Mau nanam cabai lagi kalian? Enggak, Mang. Ini mau coba tanam labu siam. Hah? Labu siam? Itu tanaman orang kampung, Jang. Sep. Ya elah, Mang. Kami memang orang kampung. Yang terpenting kami tidak berhenti berusaha. Hahaha. Dasar orang nggak jelas. Terserah kalian lah mau nanam apa. Saya nggak mau ikut campur. Lah, siapa juga yang nyuruh Mang Tarjo ikut campur? Alah, ya sudah, saya pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, pantesan dari tadi saya panggil-panggil ya ndak ada yang nyaut. Nggak ada di rumah rupanya. Bu Ratna yang cantik jelita, mempesona lagi. Iya, Bu. Kami dari ladang. Ndak usah ngerayu-ngerayu saya ya. Ya emang saya itu cantik dan mempesona. Tapi saya nggak bakal kerayu. Mana sini uang kontrakannya? Gimana ini, Jang? Mana hasil jualan cabai tidak cukup, Sep. Ditanya malah diam. Begini, Bu. Saya boleh minta waktunya lagi. Udahlah, kesabaran saya sudah habis.
mulai hari ini kosongkan rumah ini. Tapi Bu, kami mau tidur di mana? Ya itu bukan urusan saya. Nasib. Terpaksa sementara waktu kita tinggal di pondok ini dulu ya, Sep. Iya Jang, mau gimana lagi? Hahaha, tega juga ya ternyata Ibu Rana itu ya, Sep. Ya iyalah, lu sih gak mau jadi suaminya. Kalau mau, kan kita gak bakal sampai diusir kayak gini. Sembarangan lu, kampret. Wah. Jang, ayo bangun Jang. Udah pagi Jang. Masih ngantuk gua, Sep. Ya elah Jang, nanti rezeki lu habis di patok ayam. Ya sudah, biarin aja. Nggak dipatok ayam aja, rezeki lu udah susah, apalagi dipatok ayam. Jang. Apaan sih lu, Sep? Pagi-pagi udah ribut kayak ayam jantan. Ya elah, dibilangin malah nyolot. Gua mau ke kebun dulu, terserah lu lah. Jang. Jang, cepat ke sini Jang, lihat ini Jang. Wah. Lu apaan sih, Sep? Ribut amat. Itu Jang, lihat Jang. Biji lebu siam yang baru kita tanam kemarin udah tumbuh bagus dan berbuah Jang. Hah? Kenapa bisa dalam satu malam? Ini mimpi ya? Aduh, sakit Jang. Ngapain lu nampar gua? Kalau sakit berarti bukan mimpi, Sep. Alhamdulillah, Sep. Ya Allah, kami hampir putus asa, tapi Engkau tunjukkan kuasamu. Kami janji, kami tidak akan lupa saat kami susah. Di pagi itu, bukan hanya labu siam yang tumbuh. Iman mereka, harapan mereka, dan keyakinan mereka pada pertolongan Allah berbuah lebat seperti tanaman itu. أشهد أن لا